Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan nahya biha wa namutu biha wa nub'atsu biha insyaallah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan kajian dari buku Malik bin Nabi yang berjudul Syurutun Nahdoh setelah sekian lama terputus. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik juga dari salah satu perhatian khusus daripada Malik bin Nabi, yaitu tentang Dzauqul Jamal gitu ya. Jadi rasa estetik gitu ya. Menurut Malik bin Nabi, yang hilang daripada umat pada saat ini, terutama umat Islam, adalah Dzauqul Jamal gitu. Jadi rasa estetikanya hilang gitu. Nah, ini sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi ini menurut Malik bin Nabi adalah salah satu yang menjelaskan kenapa peradaban Islam saat ini mundur gitu. Karena kehilangan rasa estetik gitu kaum muslimin. Dan ketika berbicara tentang Dzauqul Jamal ini, sebenarnya Malik bin Nabi berbicara tentang budaya gitu ya. Jadi salah satu budaya yang hilang itu, yang pertama adalah Dzauqul Jamal, jadi rasa estetik. Yang kedua adalah mabda akhlaki, yaitu prinsip moral. Yang ketiga adalah mantik amali, yaitu semangat untuk beramal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dzauq jamalnya aja gitu ya, yaitu tentang rasa estetik. Kenapa sih rasa estetik ini penting gitu ya untuk kita perhatikan lagi gitu ya setelah sempat hilang sekarang? Karena kata Malik bin Nabi, bismillahirrahmanirrahim, la yumkinu li surah qabihah antuhiya bil khayal al jamil. Karena kata Malik bin Nabi, la yumkin li surah qabihah, yaitu gambaran yang buruk itu nggak mungkin mewahyukan seseorang dengan khayalan yang indah katanya. Fa inna liman zorihal qabih fin nafsi khayalan akbah. Jadi barang siapa yang dalam jiwanya itu ada pemandangan yang buruk, maka khayalan akbah, maka dia punya khayalan-khayalan yang lebih buruk lagi gitu. Wal mujtama alladzi yantawi ala surah qabihah labudda ayyul yazhura asar hadhihi suwar fi afkarihi wa amalihi wa masaihi. Jadi masyarakat yang punya pandangan kotor, yang setiap harinya itu melihat pemandangan-pemandangan yang kotor, itu akan terpengaruh pada pikirannya dan amalannya gitu. Pasti buruk juga gitu. Orang yang sering ngelihat lingkungan yang kotor gitu. Dan kemudian Malik bin Nabi menegaskan mauqifnya terhadap estetik ini gitu ya sebagai filosof gitu. Karena kita tahu salah satu maudu daripada filsafat adalah qiyam gitu ya, yaitu nilai. Dan ketika berbicara tentang nilai, salah satunya berbicara tentang jamal gitu. Dan dalam hal ini Malik bin Nabi menetapkan gitu ya posisi estetik dalam pandangannya gitu. Nah, di sini beliau mengutip perkataan Imam Al-Ghazali. Nah, kata Imam Al-Ghazali, al-ihsan surah nafsiyah lil jamal. Ini kata Imam Al-Ghazali. Kebaikan itu adalah lukisan jiwa daripada keindahan. Nah, disinilah uniknya pemikiran Malik bin Nabi gitu ya. Jadi beliau di zaman yang serba materialistik ini, gitu memandang keindahan itu dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi keindahan itu nggak hanya materi saja gitu. Jadi ketika orang itu berzakat, bersedekah gitu ya, kemudian berbuat baik di jalan, kemudian mengasih makan orang miskin, fakir miskin, itu juga merupakan keindahan estetika gitu. Ini juga yang menjelaskan kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat dan generasi-generasi selanjutnya itu tidak banyak meninggalkan bangunan gitu ya. Karena kan kalau kita lihat gitu, kenapa Romawi, Persia gitu sering ketika raja-rajanya meninggal membangun patung gitu. Kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat nggak bikin patung gitu setelah meninggal gitu? Atau para sahabat kenapa nggak bikin patung gitu?
Nah, ini kita menjelaskan gitu ya dari perkataan Imam Al-Ghazali ini. Jadi keindahan di zaman Rasulullah itu terpusat pada akhlak-akhlak daripada orang-orangnya di zaman itu. Keindahan itu terpusat pada akhlak-akhlak gitu, orang-orangnya gitu. Makanya Rasulullah SAW tidak banyak meninggalkan patung-patung gitu. Karena keindahan itu bukan hanya materi gitu ya, tapi keindahan ruh gitu. Dan kemudian masih berhubungan tentang al-jamil dan hubungannya dengan pemikiran gitu ya. Nah, di sini Malik bin Abi mengutip teori sosiologi gitu ya. Annal afkar bisifatiha ruhul amal allati tu'abbiru anha aw tasiru biwahyiha innama tatawalladu minas suwar al-muhassah al-mawjudah bil itor al-ijtimai. Nah, jadi sebuah pemikiran itu adalah ia yang terlahir dari suwar al-muhassah gitu ya. Dari gambaran-gambaran indrawi gitu ya. Jadi pemikiran itu nggak mungkin dipisahkan daripada suasana lingkungannya seperti itu. Fil itor al-ijtimai gitu, dalam suasana sosialnya gitu. Makanya kita baca gitu ya, gimana penjara gitu ya. Misalnya lingkungan penjara lah. Yang misalnya Said Qutb yang disiksa ketika di penjara gitu kan, nggak dikasih makan segala macam. Itu sangat berpengaruh kepada pemikiran Said Qutb gitu. Makanya setelah itu beliau menulis Ma'alim Fitorik gitu ya. Itu salah satu bukti aja gimana suasana lingkungan kita di sekitar ini itu berhubungan dengan cara kita berpikir gitu. Di Ma'alim Fitorik Said Qutb saya bilang, hazihiyal jahiliyah allati antum fiha najasun wallahu yuridu ayutahhirakum. Jadi kita bisa lihat gitu ya gimana pemikiran Said Qutb itu benar-benar emosional gitu ketika di penjara gitu ya. Ini dah jahiliyah yang kalian sedang berada di dalamnya. Najasun katanya, najis katanya. Wallahu yuridu ayutahhirakum, dan Allah menginginkan kalian gitu ya, atau Allah ingin menginginkan menyucikan kalian daripada jahiliyahnya. Nah, itu ya, penjara, lingkungan penjara melahirkan pemikiran hakimiyahnya Said Qutb. Jadi secara singkat kita bisa menyebut seperti ini gitu ya. Fabizauqul jamil allaziyan tabi'u fi fikril fardi yajidul insan fi nafsihi nuzu'an ilal ihsan fil amal gitu ya. Jadi zauq jamal, rasa estetik ini ketika manusia atau seorang muslim memegang teguhnya gitu ya, maka seorang muslim ini akan punya kecenderungan kepada kebaikan gitu. Wa tauhiyan lil karim minal adat gitu ya. Dan adatnya pun kebiasaannya jadi baik gitu. Nah, jadi singkatnya seperti ini. Al jamal manbaul fikri wal fikru manbaul a'mal gitu ya. Nah, jadi ini tiga gitu ya. Tiga hubungan antara keindahan, estetika, kemudian pikiran dan amal gitu ya. Jadi keindahan itu, keindahan lingkungan gitu ya, itu menghasilkan pemikiran yang cemerlang, dan pemikiran yang cemerlang itu akan menghasilkan amalan-amalan kebaikan dalam pribadi seorang muslim. Wal waqi anna azhadal a'mali fi nazarina lahu sillah kubra bil jamal. Fa syai'ul wahid qad yakhtalifu ta'siruhu fil mujtama bihtilaf suratihi allati tantiku bil jamal. Nah, setiap amalan itu punya pengaruh yang berbeda-beda sesuai dengan kadar rasa estetiknya gitu ya. Kalau misalnya Syed Naqib Al-Atas di bukunya Islam dan Filsafat Sains itu menggambarkan seperti ini gitu. Jadi seperti mobil, jadi ada mobil yang ketika berjalan gitu ya, di jalan itu ngelihat petunjuk jalan, ketika ngelihat petunjuk jalannya itu biasa aja, maka dia akan menuju jalannya biasa aja gitu, langsung ke jalan aja gitu ngelihat. Misalnya tulisannya 1 meter,
1 kilometer ke depan itu udah rosah. Nah, kalau bornya itu biasa-biasa aja, itu mobilnya akan melaju biasa aja gitu. Tapi kalau papan bornya itu dihias segala macam gitu ya, itu bukan malah jalan terus gitu ya, jadi pengendaranya itu malah turun gitu, kemudian memandang indah banget ya ininya gitu, papan bornya gitu. Itu jadi ngegambarin aja gitu gimana keindahan itu sangat berpengaruh kepada amalan seseorang gitu ya. Jadi penunjuk yang biasa aja sama penunjuk yang dihias dengan indah itu punya taksir yang berbeda. Dan kemudian Malik bin Nabi menyimpulkan bahwasanya wala alla minal wadih likulli insanin annana asbahnal yaum nafkudu dzauqal jamal. Dan jelaslah sudah bahwasanya pada hari ini masalah manusia pada saat ini adalah kehilangan dzauqul jamal, gitu ya, rasa estetik gitu. Padahal kata Malik bin Nabi, laukan hadhihi saqafah, ini saqafah dzauqul jamal maujudan fi saqafatina idzan la sakharnahu li halli muskilat juz'iyah takunu fi majmu'iha janiban min hayatil insan. Padahal kalau rasa estetik ini bisa dapat kita hadirkan kembali gitu ya dalam diri kita, gitu, dalam pribadi kita sebagai seorang muslim, itu bakal menyelesaikan banyak masalah gitu. Nah, contohnya misalnya masalah kemiskinan. Di sini Malik bin Nabi menggambarkan gitu ya, gimana sya'nu dzalika tiflul ladzi yalbasul asmal al-baliyah wasiyab al-qadarah gitu ya. Jadi anak kecil gembel-gembel gitu ya di jalanan gitu, kata Malik bin Nabi, yang bajunya compang-camping, bolong-bolong. Itu kata Malik bin Nabi, falaisat hazil asmal jaroban lil wasfi faqat walakinna sijnun linafsi tifli aidon, katanya. Jadi anak-anak gitu ya, gembel-gembel gitu ya, yang suka minta-minta di jalanan itu sebenarnya masalahnya bukan hanya masalah kemiskinan saja gitu ya. Tapi kita dapat mengetahui bahwasanya anak-anak itu sebenarnya punya fitrah yang lurus gitu. Jadi anak-anak kecil ini sebenarnya kalau diarahkan itu punya kecenderungan secara otomatis gitu ya kepada kebaikan gitu ya. Akan tetapi pakaian kotornya gitu ya, pakaian compang-campingnya itu tidak lain adalah sijnun linafsi tifli aidon gitu ya. Sebenarnya adalah penjara gitu ya bagi seorang anak kecil ini gitu ya, untuk dapat berubah gitu ya. Gimana coba anak kecil yang compang-camping, boro-boro kita suruh tutup aurat gitu kan, mikirin tentang tutup aurat, masuk neraka misalnya. Orang dia punya bajunya aja itu doang misalnya kan, punya celananya itu doang gitu. Nah, ini ngejelasin gitu ya gimana sebenarnya masalah kemiskinan ini bisa diselesaikan dengan dzauqul jamil. Dan uniknya di sini Malik bin Nabi gitu ya menyinggung kita gitu ya, terutama kita misalnya mahasisir gitu ya. Di sini kata Malik bin Nabi, untuk menyelesaikan masalah anak kecil ini yang bajunya compang-camping gitu ya, itu bukan dengan kita memberikannya pakaian gitu ya. Misalnya kan kita bakso sering tuh, kita ngumpulin baju baru atau baju bekas gitu ya, terus kita kasih gitu aja gitu ke anak kecilnya. Nah, kata Malik bin Nabi, ini bukan sesuatu yang bagus gitu, kata Malik bin Nabi. Akan tetapi kata Malik bin Nabi, ominal mu'akkidi annana la na'ti lahu bisaubin akhor, kita nggak memberikannya pakaian baru gitu. Fanahnu nuridu an nukhallisahu min qabhihi fi sur'ati wa yusrin wa izan fanahnu na'khuzu biyad hadzal tifl ilal ma fananzi anhu murakaatihi wa na'muruhu bi ayyakuma bikos liwahidah minha zat laun akrab ila dzauq. Nah, jadi gini, langsung Malik bin Nabi. Jadi daripada ngasih baju baru gitu ya kepada anak kecil gembel ini, mending kita bantu anak kecil ini, kita bimbing, terus kita suruh dia cuci tangan gitu kan. Setelah cuci tangan, terus kita ke rumahnya, terus kata Malik bin Nabi, kita bimbing dia untuk ngambil baju yang paling bagus bagi dia gitu ya. Kemudian nyuci baju itu gitu. Terus setelah nyuci baju itu gitu ya, beliau anak kecil ini
make gitu ya, make bajunya gitu. Nah, kemudian sumana huzu ila halak yahluku ra'sahu gitu. Dan kita kemudian membawa anak kecil yang gembel ini ke tukang cukur gitu ya, terus dicukur segala macam. Yang intinya Malik bin Nabi ingin bilang bahwasanya menyelesaikan masalahnya itu dengan menumbuhkan zauk jamilnya, rasa estetiknya gitu ya. Supaya anak kecil ini kalau kita kasih langsung baju baru gitu kan, itu nggak ada proses di dalamnya gitu kan untuk menumbuhkan rasa estetik tadi gitu. Akan tetapi kalau kita bimbing dia gitu kan, oh ternyata saya punya pakaian yang paling bagus gitu ketika saya mencucinya segala macam, itu jadi tumbuh gitu ya di kepala anak kecil ini zaukul jamil tadi gitu. Atau zaukul jamal gitu ya. Rasa estetik gitu. Bal yusbihu tiflan fakiran yas'ali quwatihi. Dengan kita membimbing dia untuk menumbuhkan zaukul jamil, disinilah kita bisa melihat bahwasanya hatta dalam kefakiran saya, dalam kemiskinan itu ada karomah seperti itu gitu kata Malik bin Nabi. Ya, dalam kemiskinan aja bisa ada karomah gitu ya. Ada kemuliaan gitu, yaitu dengan menumbuhkan zaukul jamil tadi gitu ya. Ya, siapa tahu kalau setelah pakaiannya bersih gitu ya anak kecil ini, akhirnya ya dia akhirnya tadi gitu ya, karena pakaiannya bersih dia punya nuzu ilal ihsan gitu ya, punya kecenderungan kepada kebaikan, akhirnya semangat kerja gitu kan, akhirnya tumbuh semangat di dalam dirinya gitu kan untuk berubah segala macam. Nah ini salah satu bentuk gitu ya, zaukul jamil itu bisa menyelesaikan masalah kemiskinan gitu ya, yaitu dengan tadi menumbuhkan zaukul jamil. Dan itulah gitu ya gimana zaukul jamil itu sangat berpengaruh sekali kepada afkar kita gitu ya. Kalau kita di Mesir ini, Ana suka ngerasa gini pas Jumat Sehat misalnya. Setelah Jumat Sehat misalnya, ketika keringetan gitu kan, basah gitu ya, kotor pakaian, terus baca Al-Kahfi misalnya, itu rasanya itu berbeda ketika kita udah Jumat Sehat, mandi, terus baru baca Al-Kahfi gitu. Kehusyuannya itu berbeda gitu ketika baca Al-Kahfinya gitu. Ini kayak nggambarin gimana ya pakaian kita gitu ya, itu berpengaruh sekali gitu ya terhadap tadabbur kita terhadap Quran seperti itu. Kehusyuan kita membaca Al-Quran gitu ya. Jadi emang betul sekali gitu ya yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabun itu adalah bersih jiwa, mutatahhirin itu adalah bersih fisik gitu ya, bersih badan gitu ya. Dan inilah yang kita mesti tumbuhkan teman-teman sekalian pada hari ini gitu ya, yaitu rasa estetik di setiap individu ya. Gimana seorang tabib itu menggambarkan keindahan itu dengan kesehatan gitu ya. Seorang fanan gitu ya, seniman menggambarkan keindahan itu dengan jamal Madinah gitu ya, keindahan kota, atau pemerintah dengan cara menerapkan disiplin gitu ya, agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan gitu ya. Inilah yang coba kita hadirkan kembali gitu ya pada saat ini, zaukul jamil. Dan kemudian untuk mengakhirinya kita bisa mengetahui gitu gimana pengaruh zaukul jamil ini kepada umat pada saat ini yang sangat tenggelam gitu ya, terbelakang gitu ya. Kita baca buku Marie Kondo misalnya tentang seni beres-beres gitu ya. Kenapa seni beres-beres ini bisa dicetaknya oleh Marie Kondo di Jepang gitu ya? Karena Jepang emang bersih gitu ya, karena beres gitu. Nggak mungkin buku seni beres-beres ini gitu ya lahir di Suriah misalnya, yang acak-acakan segala macam kan, yang di setiap harinya ada dentuman bom dan segala macam gitu ya. Itu kayak ngegambarin bahwasanya ya estetik itu hilang dengan kerusakan lingkungan kita di sekitar kita gitu ya. Kemudian di sini kita akan menutup dengan perkataan Malik bin Nabi, innal jamal huwa wajhul waton fil alam. Bahwasanya keindahan adalah wajah daripada sebuah negeri di hadapan dunia gitu ya. Falinahfaz wajhana likainahfazu karomatina. Marilah kita menjaga wajah kita ini gitu ya. Likainahfazu karomatina, agar kita dapat menjaga pula kehormatan kita.
wa nafrudu ihtiramana ala jiranina allazina dina lahum bil ihtiram nafsahu. Dan kita menghormati jiran kita gitu ya. Menghormati tetangga-tetangga kita gitu. Dan itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.